Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 35. Mas, ya, temani aku bicara sama Mas Rafael ya. Pinta Hana. Dahi matiin mengerut. Mas Rafael, bukannya yang waktu itu kita ketemu di masjid ya? Orang yang sama juga yang hampir nabrak Akil. Terus dianya kecelakaan. Aku baru cerita, soalnya mau cerita lupa terus. Terang Hana. Perempuan ini pintar. Namun ia juga pelupa. Wajar, karena yang dipikirkannya kebanyakan materi kuliah, bukan yang lain. Hana juga sempat diingatkan oleh sang ibu, karena tidak mungkin Rafael tidak diberitahu. Takutnya lelaki itu terlalu berharap. Seharusnya memang lelaki itu tidak berharap pada perempuan yang sudah dihitbah oleh lelaki lain, karena itu haram hukumnya. Hana mengangguk. Dia kuliah juga di sini, tapi aku nggak tahu dia fakultas apa. Nanti coba aku tanya Alia deh, mumpung sekarang masih istirahat. Iya, Hana sebelumnya lebih dulu bertanya pada Alia, karena gadis itu sudah pasti tahu, karena memang ia salah satu pengagum Rafael. Setelah mendapat info fakultasnya, Hana dan Matiin langsung masuk ke dalam wilayah kampus. Keduanya berjalan beriringan, tanpa bergandengan tangan. Hana dan Matiin tidak pamer kemesraan di depan halayak ramai. Hana juga bukan perempuan agresif seperti ibunya yang selalu nempel seperti perangko, bahkan asal nyosor tanpa tahu tempat. Mungkin sekarang tidak, tapi entah jika nanti. Like mother, like doctor. Bisa jadi Hana tertular banyak sifat sang ibu setelah menikah. Keduanya sudah sampai di depan kelas Rafael. Dari jendela terlihat jika masih ada dosen. Namun dari apa yang didengar, sepertinya jam kuliahnya juga sudah habis. Tidak lama dosen itu keluar lalu diikuti beberapa mahasiswa lain. Derry yang juga ikut keluar langsung kaget saat melihat Hana. Maaf, Mas Rafael ada di dalam? Bukan pada Derry, namun Hana bertanya pada seorang gadis yang keluar dari dalam kelas. Oh, Rafael, ada kok, jawabnya lalu pergi. Derry mendengar itu lalu masuk kembali ke dalam kelas untuk memberitahu Rafael. Woi, bangun. Si Hana ada di depan nyariin lo, ucap Derry. Rafael yang sedang berniat untuk tidur sebentar, kini langsung mendongak dengan wajah yang berseri-seri. Rasa kantuk yang dirasakan bahkan sudah menghilang. Awas ya sampai lo bohong gue tampol lo, ancam Rafael. Keluar aja kalau lo gak percaya. Rafael bergegas untuk keluar. Jantungnya langsung berdebar saat matanya menangkap sosok yang dirindukannya. Padahal baru tadi pagi ia dan Derry membicarakan soal Hana, dan sekarang perempuan itu ada di hadapannya. Hanya fokus pada Hana sampai tidak menyadari keberadaan Matiin di dekat perempuan itu. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Rafael sampai gugup menjawabnya, saking senang bercampur kaget juga kaget. Boleh minta waktunya sebentar? Tanya Hana. Ya. Mungkin bicaranya tidak di sini. Hana mengerti, ia tidak mungkin bicara di tempat yang orang banyak berlalu lalang. Ia menghargai Rafael, membayangkan bagaimana jika sampai ada yang mendengar, seolah pangeran kampus ditolak mentah-mentah, karena sang pujaan hati sudah memiliki orang lain. Rafael yang mengerti langsung mengajak untuk ke satu tempat yang memang jarang dilewati orang. Ia berjalan lebih dulu sebelum memberikan kode pada Derry jika dirinya sangatlah bahagia. Hana dan Matiin mengikuti dari belakang.
karena Hana dan Matiin mengikuti dari belakang kemana Rafael pergi. Mereka sampai di depan lab yang sudah tidak dipakai lagi semenjak minggu lalu karena ada ruang baru sebagai gantinya. Mas bodyguardnya ya, celetuk Rafael saat menyadari Matiin terus mengikuti. Matiin hanya membalas dengan senyum. Boleh saya bicara sekarang? Silakan. Sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak ada niat untuk menyakiti perasaan Mas Rafael. Hana menjeda ucapannya. Rafael yang mendengar penuturan Hana berdebar semakin tidak karuan. Saya sudah menikah. Seperti ribuan jarum yang menusuk secara bersamaan. Rasanya sakit tak terlukiskan. Dada Rafael langsung bergemuruh. Dunianya bahkan seperti hancur mendengar 3 kata yang sudah keluar dari mulut Hana. Semua angan-angan, harapan Rafael untuk bisa hidup bersama Hana kini hanya tinggal cerita. Menikah? Rafael memperjelas, berharap pendengarannya yang salah. Tapi mendapat anggukan dari Hana membuat Rafael langsung tertawa. Tepatnya mentertawakan diri sendiri. Pertama kali dalam hidupnya, seorang Rafael ditolak oleh perempuan. Saya benar-benar minta maaf. Saya menyampaikan ini agar Mas tidak lagi mengharapkan saya. Insya Allah nanti Mas akan mendapatkan jodoh terbaik. Rafael langsung bisa kembali menguasai dirinya. Kenapa harus minta maaf segala? Kamu kan gak salah. Ini salah aku karena terlalu berharap. Bisa dong lain kali saya ketemu sama suami kamu untuk silaturahmi. Entah kenapa kata-kata itu keluar dengan lancar dari mulut Rafael, padahal hatinya sedang porak-poranda setelah dihantam badai besar. Ini suami saya, Mas Matiin. Hana memperkenalkan Matiin pada Rafael. Meski agak ragu, Matiin mengulurkan tangannya yang ternyata disambut Rafael. Wah, jadi selama ini gue salah sangka ya. Aduh, maaf banget bang. Rafael kini menyadari lelaki yang dianggapnya asisten Syafiq itu adalah calon suami Hana dulu dan sekarang sudah menjadi suaminya. Matiin hanya tersenyum simpul. Ia merasa tidak enak untuk bicara karena tahu bagaimana hancurnya perasaan Rafael. Sekali lagi saya minta maaf. Setelah itu Hana mengucapkan salam lalu melengos pergi bersama sang suami. Tidak ada alasan untuk berlama-lama berbincang karena yang ada perasaan Rafael semakin tercabik-cabik. Harusnya dari awal gue sadar diri. Dasar lo Rap, udah tahu lo itu bangsat, masih aja ngarepin cewek alim. Rafael bergumam sambil mengejek diri sendiri. Berbanding terbalik dengan tawa yang biasanya hadir saat bahagia, tapi sekarang malah cairan bening yang mengenang di pelupuk mata, menandakan jika tawanya hanya hadir untuk menutupi luka yang malah membuat Rafael terlihat semakin nelangsa. Penolakan memang menyakitkan, namun itu adalah kenyataan yang harus ditelan lebih mudah daripada menenggak madu yang ternyata beracun. Bukan keinginan Hana dicintai seseorang, namun itu di luar kuasanya. Ia juga tidak ingin seorang sakit hati dan terluka karena dirinya. Kejujuran harus disampaikan meskipun pahit, karena Rafael akan terluka semakin dalam saat tahu Hana sudah menjadi milik orang lain, di saat cintanya sudah semakin besar. Setelah kejadian tadi, Hana dan Matiin sepakat untuk tidak mengungkit masalah ini karena memang sudah selesai dan tidak perlu dibicarakan lagi. Mas, aku kangen rumah. Mau kesana sekarang? Tanya Matiin yang mengerti. Biasa setiap hari bertemu dengan orang-orang di rumah. Namun
Ini sudah seminggu lebih Hana tidak bertemu. Iya, sekarang aja, jawabnya. Sebelum ke rumah mertuanya, Matiin lebih dulu mampir membeli kue. Meski sederhana, yang penting ia tidak datang dengan tangan kosong. Hana juga tidak keberatan dengan itu. Sampai di sana, ternyata hanya ada Alika, Safa, dan Akil. Syafiq masih di kantor, sedangkan Burita ikut pengajian bersama Bu Nining. Menantu Umi ini memang terbaik. Tahu aja Umi lagi pengen makan. Alika berbinar melihat kue basah yang dibawa oleh Matiin. Alhamdulillah kalau Umi suka, ucap Matiin. Makanan apapun Umi suka, kecuali makanan sehatnya Abi, ujar Alika tertawa. Ia memang tidak terlalu suka, hanya sesekali mengikuti pola makan sang suami. Belasan tahun hidup bersama, tidak membuat selera makan mereka sama. Dek, ini loh kakak sama abang datang. Alika memanggil Akil yang dari tadi anteng di kamarnya. Tidak lama terdengar suara langkah kaki yang berlari. Akil menuruni anak tangga dengan membawa sesuatu yang terselip di antara ketiaknya. Abang, Akil menyapa Matiin. Tidak seperti pertama kalinya yang terlihat takut, sekarang malah jadi merasa sangat akrab dengan sang kakak ipar. Main yuk, ajaknya. Main apa? Tanya Matiin. Ular tangga. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ya Rafael tidak terlalu hancur hatinya. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe. Bye.